Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai panduan penulisan skripsi bab 1 sampai bab 3. Nah, jadi langsung saja ke bagian awal. Nah, jadi bagian awal ini itu terdiri dari cover. Nah, cover itu terdapat ada judul, maksud dari skripsi, untuk proposal, untuk skripsi yang akan sebagai syarat lulus, kemudian ada lambang Poltekkes, kemudian ada nama NIM, serta prodi. Yang kedua ada halaman judul. Nah, jadi halaman judul ini berisi dari sampul luar atau cover, tapi diketik di atas kertas putih. Kemudian ada lembar pernyataan kajian skripsi dengan materai 6.000, kemudian ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini terdiri dari judul, nama skripsi, nama penulis, nama pembimbing, utama dan pendamping, tanggal pengesahan, serta mengetahui nama ketua jurusan. Kemudian ada lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini juga terdiri dari judul, nama, tanggal ujian sidang, nama tim penguji, serta ketua jurusan gizi. Kemudian namanya dari riwayat hidup penulis. Kemudian ada juga abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya isinya menjelaskan kata pengantar kepada isi dari skripsi. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi ini memberi gambaran secara menyeluruh mengenai isi skripsi dan juga petunjuk bagi pembaca yang membaca. Kemudian ada daftar tabel. Daftar tabel ini memuat urutan judul tabel dan nomor halamannya. Kemudian ada daftar gambar. Daftar gambar juga berisi urutan memuat judul bagan serta nomor halamannya. Dan lampiran berisi urutan judul, lampiran, dan nomor halamannya. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Jadi latar belakang ini merupakan faktor yang melatari perlunya masalah ini diteliti. Kemudian ada kesenjangan antar harapan dan juga kenyataan. Nah, di latar belakang ini diperlukan argumentasi, penelitian. Nah, disajikan juga penelitian sejenis yang pernah dilakukan, serta pembedaannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian ada rumusan masalah. Jadi di masalah yang akan kita teliti. Biasanya rumusan masalah ini dirumuskan dalam pertanyaan. Kemudian ada rumusan masalah ini menampakkan variabel yang akan diteliti, jenis atau hubungan antara variabel tersebut dan subjek penelitian. Kemudian juga dapat diuji secara empiris, yaitu memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Kemudian ada tujuan dari peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu terdiri dari tujuan umum dan khusus dari kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu kemanfaatan secara teoritis dan praktis. Ini ada rumusan hipotesis dalam kalimat pernyataan penelitian, itu opsional. Kemudian ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada dasar teoritis yang digunakan. Jadi hasil kajian yang dibuktikan, bukti dari hasil penelitian terdahulu atau orang lain. Kemudian ada bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian, cara pemecahan masalah, dan landasan pembanding dari hasil penelitian, teorisasi atau logika. Di dasar teoritis ini juga memuat uraian tentang abstraksi teori yang dihasilkan dari penalaran silogismenya dengan mensintesiskan antara premis mayor dan premis minor yang menunjukkan hubungan antar variabel. Kedua ada kerangka konsep dan definisi operasional. Jadi untuk kerangka konsep ini yaitu suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep atau variabel, yaitu variabel dependen, independen, serta variabel perantara yang akan diamati atau diukur. Kemudian ada definisi operasional, yaitu bagian untuk mendefinisikan variabel secara operasional, yaitu mendeskripsikan variabel penelitian sehingga bersifat spesifik atau tidak berinterpretasi ganda dan terukur, yaitu
observable atau measurable. Kemudian ada bab 3, yaitu bab metode penelitian. Yang pertama ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu biasanya menjelaskan lokasi penelitian yang akan kita teliti. Kemudian ada rancangan penelitian, yaitu menjelaskan keterkaitan data dengan jawaban yang akurat dan jaminan data yang diperoleh secara objektif dan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Ini ada populasi dan sampel. Dia menjelaskan populasi finite dan infinite, sampel, besar sampel, serta cara pengambilan sampel, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian yang keempat ada jenis dan cara pengumpulan data atau formula yang digunakan dan cara pembuatan, yaitu menjelaskan jenis data primer atau data sekunder yang digunakan, kemudian cara mengumpulkan datanya, kemudian ada alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data. Yang kelima ada pengolahan dan analisis data, yaitu menjelaskan secara detail proses pengolahan data secara manual atau komputerisasi. Kemudian ada analisis data meliputi analisis suatu variabel, invariat, dan kaitan dua variabel, yaitu bivariat. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sabrina. Kita panel dulu aja ya. Lanjut ke A, nanti baru kita diskusi. Setelah pemaparan semua nanti saya juga akan presentasi juga. Silahkan dari kelas A, Sabrina dari kelas B, terima kasih atas presentasinya. Kelas A siapa, Amalia? Perwakilannya? Saya Bu. Saya ini. Ya? Di mana kok? Iya Bu. Oh Yeni. Saya Yeni Bu. Iya. Dia banyak. Lagi dipersiapkan. Yang mana yang suara? Oke. Iya. Silahkan. Ya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rina dan teman-teman sekalian. Pagi ini saya akan mengatakan mengenai panduan penulisan bagian deskripsi dari bab 1 sampai bab 3. Oke. Yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hipotesis penelitian. Latar belakang biasanya berisi faktor-faktor perlunya masalah ini diteliti, dilihat dari segi arti pentingnya dan motivasi melakukan penelitian. Jadi biasanya latar belakang ini kayak pengantar, terus dipaparkan juga pendukung-pendukung data lainnya seperti hasil Riskesdas dan lain-lain sebagainya yang relevan dengan judul yang kita teliti. Kemudian ada rumusan masalah. Biasanya masalah dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Intinya kalau rumusan masalah itu sih inti dari penelitian yang ingin kita lakukan. Terus ada tujuan penelitian, memberikan arah kepada pencapaian dari kegiatan penelitian. Misalnya di tujuan penelitiannya kita misalnya di judul kita pakai kata-kata hubungan, berarti kan di tujuannya kita tahu apakah nanti tujuannya akan tercapai atau enggak di hasilnya gitu. Kita lihat nanti di pembahasannya. Tujuan penelitian juga ada tujuan umum dan tujuan khusus, yang mana kalau tujuan khusus itu biasanya lebih dari 1 poin gitu. Kemudian ada manfaat penelitian, menjelaskan kemungkinan penerapan dari hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Biasanya manfaat penelitian juga terbagi menjadi manfaat untuk institusi itu, manfaat untuk masyarakat, dan manfaat untuk peneliti itu sendiri. Kemudian di bab 1 pendahuluan juga ada hipotesis penelitian, merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan melalui data empirik yang dikumpulkan. Yang kita tahu biasanya kayak H0 dan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif yang nanti hasilnya akan terjawab melalui data-data yang telah kita kumpulkan melalui penelitian kita.
Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, ada dasar teori dan kerangka konsep. Nah, kalau dasar teori merupakan hasil kajian yang berisikan bukti-bukti dari hasil penelitian terdahulu atau penelitian orang lain. Juga sebagai bahan informasi dasar mengenai orientasi penelitian ke arah pemecahan masalah dan sebagai dorongan atau landasan pembanding dari hasil penelitian. Jadi biasanya dasar teori ini menjadi pembanding juga untuk hasil kita apakah sesuai dengan yang udah ada sebelumnya gitu. Terus selanjutnya kerangka konsep, suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan, menunjukkan keterkaitan variabel dependen, independen, dan variabel antara. Selanjutnya kita beralih kepada bab 3 atau metode penelitian. Ada ruang lingkup, perancangan, populasi atau sampel, jenis dan cara pengambilan data, dan juga pengolahan serta analisis datanya. Di ruang lingkup biasanya diuraikan mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, bahkan ada juga yang menyebutkan ulang tujuan penelitian itu sendiri. Kemudian ada rancangan penelitian, menjelaskan keterkaitan data dengan jawaban yang akurat dan jaminan data diperoleh secara objektif dan memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Biasanya kalau rancangan penelitian ini misalnya desain penelitiannya gitu kayak kita pengen pakai konsepsional atau apa gitu. Terus ada populasi atau sampel, populasi finite atau infinite, serta menjelaskan sampel dan besar sampel serta cara pengambilan sampel dan juga kriteria inklusi dan eksklusi biasanya dijelaskan pada bagian ini. Nah, kalau populasi finite itu sendiri maksudnya adalah populasi dengan jumlah individu tertentu. Jadi jumlahnya udah kita ketahui berapanya. Nah, kalau infinite itu jumlah individunya itu kita nggak tahu pasti, bisa aja nggak tetap, bisa aja berkurang karena nggak tetap atau bahkan nggak terhingga. Nah, selanjutnya ada jenis dan cara pengambilan data, jenis data primer atau data sekunder yang digunakan, dan cara pengumpulan data serta alat atau instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data. Misal kita tahu kita pengen ngambil data primer, berarti kan kita harus menyiapkan instrumen, yaitu kayak formulir wawancaranya atau bagaimananya itu kita harus dipersiapkan dan dijelaskan dalam cara pengambilan data ini. Dan yang terakhir ada pengolahan dan analisis data yang mengenai detail proses pengolahan data baik secara manual atau komputerisasi yang biasanya kita kalau kita gunakan itu dengan SPSS dan Mendeley. Nah, kemudian analisis data meliputi analisis satu variabel, univariat, dan kaitan dua variabel atau bivariat. Dan di sini juga kalau di bagian analisis data biasanya akan melalui proses editing, coding, data entry, terus verifikasi, dan juga akan dijelaskan kita akan pakai uji apa gitu, uji chi-square kah atau uji korelasi persen kah, seperti itu. Selanjutnya, ya terima kasih. Ya, pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yani atas pemaparannya. Ya, saya ya secara garis besar semua udah paham ya kenapa saya buat ini tugas individu. Jadi minimal semuanya terpapar dan minimal semuanya baca. Karena mau nggak mau untuk bikin PowerPoint harus baca dulu kan gitu. Nah, sekarang mau buka forum diskusi langsung atau saya paparkan yang punya saya dulu? Kalian aja atau gimana? Boleh berpendapat, silahkan. Izin berpendapat Bu, sepertinya dari Ibu dulu nanti baru kita diskusi. Oke, nanti juga saya ada yang agak mau meluruskan ya. Jadi kayak tadi udah bagus tuh ya, ini penjelasan finite dan infinite gitu kan, nggak semuanya juga tahu. Jadi finite itu jumlah populasinya diketahui, misalnya mahasiswa Poltekkes Jakarta 2, kan berarti ada database-nya kan, ada absennya, tahu jumlahnya berapa. Tapi kalau infinite misalnya kamu datang di konser, kan kalau konsernya ada listnya itu namanya infinite. Tapi kalau misalnya acara apa, misalnya ada acara yang kawinan terus dangdut berapa tuh yang hadir, kan nggak tahu tuh jumlahnya berapa, itu kan nggak ada database-nya. Jadi yang jumlah populasinya memang belum diketahui, itu maksudnya. Terus satu lagi yang mau saya klarifikasi, Mendeley itu bukan untuk analisis data ya. Mendeley itu adalah aplikasi untuk membuat
ini apa daftar pustaka. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau untuk analisis data itu kita pakai software statistik, itu ada SPSS atau Stata. Tapi Stata kita belum familiar lah ya, biasanya SPSS. Oke, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Saya perlu slideshow atau sudah cukup kelihatan? Saya show aja. Kurang besar nggak? Sudah, Ibu. Saya slideshow. Sudah munculkah slideshow-nya? Sudah, Ibu. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat ini judulnya poin penting dalam penyusunan proposal skripsi, karena yang saya buat tadi teman-teman bagus, detail apa, kalau saya poin, karena ini kan PowerPoint ya, jadi poinnya aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang pertama bab 1 tentang pendahuluan. Intinya di latar belakang, bagian pertama itu latar belakang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di latar belakang ini merupakan topik atau judul yang diperoleh berdasarkan permasalahan. Jadi yang mungkin ingat waktu kemarin sama Pak Marudut, sama dosen-dosen sebelumnya, jadi kita bermula dari permasalahan. Kalau permasalahannya sudah diketahui, baru kita bisa menentukan judul gitu. Jadi ya tadi bagus tuh ada gap antara harapan dengan kenyataan. Itu kan berarti jadi masalah ya. Misalnya harapannya ujian dapat 100, ternyata 80. Apa nih masalahnya? Oh, kurang paham dalam mempelajari kayak gitu. Jadi kan ada gap itu akan timbul permasalahan. Terus yang kedua, harus berisi alasan ilmiah berdasarkan data. Jadi semuanya by base data gitu. Kenapa permasalahan tersebut diambil menjadi judul atau topik? Nggak cuma itu, kenapa di lokasi tersebut juga. Jadi selain ada gap, itu juga kita harus ada alasannya. Mungkin udah sering saya diulang-ulang bicarakan kenapa ambil di lokasi tersebut. Mungkin kayak mata kuliah diklat ya, kebetulan kita semester ini selalu bersama. Jadi ini enak nih yang D4 ini seiring. Jadi mata kuliah diklat, TPG, evaluasi, sama proposal ini sejalan. Jadi nyambungnya enak linknya. Jadi kenapa lokasi itu diambil? Apakah itu bermasalah di tempat tersebut? Itu harus dijelaskan di latar belakang. Tadi yang gapnya tadi antara permasalahan dengan istilahnya kenyataan dengan harapan, gapnya apa? Itu yang menjadi masalah. Itu yang baru bisa diambil jadi judul. Lokasi tersebut juga bukan alasannya karena dekat di rumah tua, tapi harus by data. Itu penting banget karena setiap ujian proposal pasti itu yang ditanyakan, kenapa judul itu diambil, kenapa tempatnya di A, kenapa nggak di B atau di C gitu. Dan itu alasannya harus yang ilmiah, jangan alasannya hasil penerawangan kayak gitu. Terus selain itu juga, selain dari alasan by data, kenapa diambil di lokasi tersebut dan diambil permasalahan tersebut, juga harus didukung oleh literatur lainnya. Jadi data pendukung ini bisa kamu dapat dari jurnal, bisa nasional, internasional. Sekarang kan gampang ya, tinggal ketik Google Scholar, udah keluar semua di penelitian, tinggal download. Itu yang gratis, yang gampang. Atau ke perpus, lihat apa, browsing lah, gitu kan. Di perpus juga bisa ada. Sekarang perpus ada yang e-katalog, literatur yang elektronik, itu bisa dilihat. Dari data penelitian sebelumnya juga bisa, ataupun sumber data, baik nasional maupun internasional. Nasional misalnya dari data riset dingin, misalnya kamu ambil judul tentang obesitas remaja. Kenapa remaja? Kenapa nggak dewasa saat ini?
karena berdasarkan Diskesdas remaja obesitasnya sekian persen, dan ternyata di lokasi ini lebih tinggi dibanding Diskesdas, itu kan jadi masalah kayak gitu dikaitin. WHO juga itu dari internasional bisa dibandingin. Dan satu hal lagi yang paling penting di latar belakang itu harus bentuknya mengerucut. Jadi misalkan paragraf pertama itu secara umum keadaan di dunia. Nanti misalnya di dunia berdasarkan persen prevalensi ini, nanti makin ke bawah makin mengerucut. Jadi habis dunia mungkin satu negara X. Nah, habis itu mungkin baru Indonesia, baru yang lokasi kamu tersebut. Jadi makin lama makin mengerucut. Selanjutnya itu di latar belakang. Selanjutnya di rumusan masalah. Rumusan masalah ini menunjukkan inti dari masalah yang dirumuskan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Dalam arti bukan pertanyaan pakai tanda tanya kayak di tujuan ya. Jadi enggak cuma kayak misalnya kenapa masalah itu diambil, ada kata-katanya terdeklar gitu, terpapar di situ. Oleh sebab itu maka penelitian ini masalah ini akan diketahui dari penelitian ini. Pokoknya bentuknya inti dari masalah itu harus terjabarkan dalam rumusan masalah, tapi bukan bentuk kayak tujuan gitu. Dan di rumusan masalah ini juga harus menunjukkan variabel yang diteliti apa saja, jenis atau sifat hubungan variabel tersebut, dan subjek penelitiannya siapa. Untuk tujuan penelitian, kebetulan saya juga ikut mata kuliah di kelas, jadi bagus banget itu kemarin yang ada C1, C2, masih inget kan? Jadi kalau tujuan umumnya memahami khususnya apa, ini apa, jadi itu sejalan. Jadi kalian bisa buat panduan ini juga, tujuan penelitian. Jadi saya nggak banyak bahas tujuan umum, tujuan khusus, kan kalian juga ada di mata kuliah diklat ya, untuk panduan tujuan ini. Dan tujuan umum dan khusus ini semua akan terjawab pada saat pembahasan. Jadi pembahasan itu adalah menjawab poin tujuan umum dan tujuan khusus, itu yang penting. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini menjelaskan kemungkinan penerapan dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, bidang keilmuan, atau masyarakat lainnya. Nah, hipotesis penelitian ini disusun atau dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan. Tadi ada yang sempat bahas H0 dan bukan HO, yaitu 0. H0 dan HA. HA itu hipotesis alternatif H0. Jadi yang dijabarkan dalam hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara. Sementara kita optimis bahwa ada hubungan, yaitu hipotesis alternatifnya. Karena kalau HA kan tidak ada, sama aja, H0 itu sama aja. Tapi kalau HA itu hipotesis alternatif yang merupakan jawaban sementara, kita optimis nih, misalnya ada hubungan antara asupan makan dengan obesitas. Jadi padahal kan belum diteliti, tapi ini adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian yang kebenarannya nanti akan dibuktikan melalui data yang kita kumpulkan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tadi udah banyak tuh dibahas sama teman kalian, udah bagus. Jadi intinya, kalau saya ambil intinya di tinjauan pustaka, dasar teori itu harus mencakup seluruh teori dari variabel yang terdapat pada kerangka konsep. Jangan sampai di kerangka konsep ada variabel misalnya berat badan, tapi di dasar teorinya nggak bahas-bahas itu. Atau di kerangka konsep ada variabel namanya wilayah tempat tinggal, tapi di teorinya nggak ada. Jadi harus semua variabel yang ada di kerangka konsep itu tercover di dasar teori. Terus yang kedua, kerangka konsep. Kerangka konsep ini menunjukkan keterkaitan antara variabel dependent, independent, dan variabel antara. Jadi bukan variabel pantara, tapi variabel antara atau variabel perantara dalam bentuk bagan atau chart. Nah, kalau kalian sering buka-buka lihat skripsi kakak kelas kalian, bentuknya kerangka konsep itu kan bagannya chart gitu. Jadi kalian harus tahu mana variabel dependent,
mana variabel independen gitu. Variabel antara ini tentatif, boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau misalkan pada resiko, faktor resiko itu bisa aja misalkan kalian mau menghubungkan asupan konsumsi boba dengan obesitas. Nah, variabel antaranya apa? Yang di tengah-tengahnya itu variabel antaranya misalnya karakteristik yang meliputi jenis kelamin, tempat tinggal, nah itu namanya variabel antara. Tapi kalau dependen dan independennya, ya dependennya yang terikat apa? Status obesitasnya, independennya apa? Konsumsi bobanya. Jadi harus dari awal mengetahui perbedaan antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional di sini adalah bagian untuk mendefinisikan secara operasional. Jadi biar tidak terjadi ambigu ya, dua arti, terus dan terukur tadi, observable dan measurable. Nah ini harus bentuknya kolom, makanya saya mau coba kita satu persepsi. Untuk DO bentuknya adalah kolom agar mudah dipahami. Jadi ini contohnya. Contohnya variabel umur. Variabel umur adalah definisi. Nah, definisi ini pun harus berdasarkan literatur, bukan asal-asalan. Jadi harus jelas, misalnya berdasarkan dari WHO 2019, umur adalah usia atau lama waktu hidup responden yang dihitung dalam tahun sejak lahir sampai ulang tahun terakhir gitu. Nah, sumbernya apa dalam kurungnya. Terus ada yang memisahkan cara ukur dan alat ukur, tapi bisa juga digabung. Nah, karena intinya itu juga gitu. Jadi ini saya contohnya yang digabung dan lebih, menurut saya sih lebih sistematis ya, nggak ngulang-ngulang. Jadi ini saya mencontohkan ada yang dari data sekunder dan data primer. Kalau dari data sekunder, biasanya cara dan alat ukurnya tuh kita kan, kalau data sekunder ada kuesionernya ya. Jadi di sini cara dan alat ukur dari umur adalah observasi dari data Riskesdas melalui kuesioner Riskesdas pada bagian apa, kolom berapa, jadi detail. Kalau misalnya data primer, kalau data primer berarti cara dan alat ukurnya gimana? Caranya itu dengan melihat tanggal lahir, bisa menggunakan KK atau KTP. Jadi kelihatannya bedanya antara data sekunder dengan data primer dari kata-katanya. Dilihat dari cara dan alat ukur. Begitu juga hasil ukur. Hasil ukur ini umur, variabel umur itu bisa jadi numerik, bisa jadi kategorik. Ini yang menentukan di dalam penelitian kalian. Kalau misalkan datanya umur mau dibikin kategori, nah di sini harus langsung pakai kodenya diinfokan. Misalkan kode 0 ini untuk yang umurnya kurang dari 15 tahun, kode 1 lebih dari 15 tahun. Saya sarankan untuk kode sebaiknya mulai dari 00 dan 1. Jangan 1 dan 2. Dan ini pun harus konsisten. Jadi penentuan kalian mau variabelnya kayak umur, berat badan, mau numerik, ada hasil ukur gitu. Nah ini skala itu ada skala nominal. Kalau untuk kategori itu cenderung ke nominal atau ordinal. Tapi kalau ordinal itu ada tingkatannya. Ini akan saya contohkan. Nah ini saya akan bahas tentang penentuan kode hasil ukur karena ini yang sering salah terjadi pada penelitian mahasiswa. Jadi di sini saya di bold kode hasil ukur itu ada variabel kategori harus konsisten. Maksud konsisten apa? Karena harus sejalan kan pada saat nanti kalau mau uji chi-square tidak konsisten itu akan berpengaruh terhadap nilai OR-nya, akurasi. Jadi contohnya, nah ini saya beri contoh. Contohnya variabel dependennya adalah status obesitas. Misalnya ini contoh penelitiannya pengaruh konsumsi manis terhadap status obesitas. Ini kan dependennya status obesitas. Variabel independennya konsumsi makanan manis. Di sini status obesitas itu 0 itu obesitas kodenya, 1 itu tidak. Sehingga pada kode konsumsi makanan manisnya itu kan kalau konsumsi makanan manisnya sering berarti kan itu lebih
menuju obesitas ya, berpotensi sehingga harus seiring. Obesitas 0 berarti seringnya juga 0. Jadi semakin kecil angkanya semakin berpotensi gitu. Jadi 1 tidak, jadi 0 sering, 1 jarang, 2 tidak pernah. Itu yang dimaksud dengan konsistensi. Jadi jangan sampai pas pengkodeannya salah. Pas pengkodeannya, pas konsumsi makanan manis malah yang tidak pernah itu 0, yang jarang itu 1, yang sering itu 2. Mungkin pada tabel silang tidak terlalu terlihat pengaruhnya, tapi pada saat perhitungan OR, odds ratio itu akan sangat berpengaruh. Gitu. Jadi harus memperhatikan seiring, harus konsisten mana yang lebih berpotensi. Kayak status gizi, baik, cukup, kurang. Kalau baik ya dikodein 0, berarti segala hal yang berpotensi kepada baik itu harus angkanya lebih kecil. Itu namanya konsistensi. Selanjutnya, nah ini untuk skala, ini juga masih banyak yang keliru dalam penentuan skala dalam definisi operasional. Skala kan ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Di sini saya ambil garis merahnya, jadi benang merahnya di situ bahwa kalau setiap variabel kategori, sekali lagi kategori ditentukan dari hasil ukur, kayak umur, berat badan, itu kita yang menentukan, peneliti yang menentukan mau jadi numerik atau mau jadi kategori. Itu kewenangan peneliti. Jadi kalau variabelnya kategori, itu skalanya cuma 2 pilihannya, mau nominal atau ordinal. Nggak sangat-sangat tidak mungkin kalau variabel kategori itu skalanya rasio. Jadi itu salah total. Gitu. Jadi untuk kategori itu skalanya kalau nggak nominal ya ordinal. Bedainnya apa? Itu bedanya pada tergantung ada tidaknya tingkatan. Contohnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nggak ada dong laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Jadi itu sejajar, itu nominal. Kalau tingkat pendidikan kayak SD, SMA, SMA itu kan ada tingkatan. Oke, itu disebut baru ordinal. Jadi bisa bedain ya antara yang ada tingkatan dengan tidak. Yang kedua, variabel numerik. Variabel numerik ini cuma 2 skalanya yang memungkinkan, interval atau rasio. Gimana bedainnya? Bedainnya tergantung jenis numeriknya. Misalnya berat badan, tinggi badan itu adalah rasio. Jadi intinya kalau suhu itu interval. Kalau interval itu tidak ada nilai 0 mutlak. Kalau berat badan istilahnya mana ada 0-nya. Kalau interval itu kayak suhu kan ada yang minus ya, minus 11 derajat, itu berarti lewat 0 mutlak. Tapi kalau berat badan nggak mungkin dong berat badan minus atau tinggi badan minus. Jadi bedainnya di situ. Jadi pada skala ini mudah-mudahan nggak salah bagi. Rasio ada nilai 0 belakang, maksudnya kayak berat badan kan minus, tinggi badan minus. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian saya jelaskan singkat saja di sini di ruang lingkup. Intinya menjelaskan tentang lokasi penelitian. Yang kedua, rancangan penelitian ini yang adalah menjabarkan tentang desain penelitiannya. Apakah kohort itu semuanya dapat penelitian ya. Jadi kita tahu apa bedanya kohort, cross sectional, mixed control, atau eksperimental. Jadi kalau itu yang diikuti terus. Kalau cross sectional, data pada saat itu saja kita ambil, jadi potong lintang istilahnya. Case control ada kasus, ada control. Nah, untuk populasi dan sampel di sini menjelaskan tentang populasi, sampel, cara pengambilan sampel, serta menjelaskan kriteria inklusi dan eksklusi bila diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian nggak harus selalu ada kriteria inklusi dan eksklusi ya, bisa aja hanya inklusi saja. Jadi tergantung semuanya wewenang pada peneliti. Nah ini yang harus bisa kalian bedakan antara populasi dan sampel. Populasi, contohnya kasih contohnya misalnya populasi seluruh remaja usia 13 sampai 18 tahun di Indonesia. Jadi kan banyak banget tuh. Soalnya ini contohnya saya yang ambil data di Skesda. Jadi sampelnya adalah lebih spesifik, yang jadi remaja yang usia 13 sampai 18 tahun yang terpilih menjadi sampel. Contoh lain misalnya populasinya seluruh mahasiswa Poltekkes Jakarta 2.
masih banyak ya, ada 7 jurusan. Sampelnya mana? Sampelnya adalah mahasiswa jurusan gizi, jadi lebih spesifik gitu. Mau pakai inklusi boleh, mahasiswa jurusan gizi yang berjenis kelamin laki-laki, kan berarti lebih spesifik lagi gitu. Selanjutnya, jenis dan cara pengumpulan data. Maksud di sini adalah jenis data ini primer atau sekunder. Dan pada paham kan bedanya data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu kita ambil langsung, kalau data sekunder kita berdasarkan data yang sudah tersedia. Kalau data sekunder kita udah tidak bisa intervensi apa-apa karena datanya sudah ada, jadi kita memanfaatkan data yang ada. Kalau sekunder, kalau primer kita masih bisa membuat istilahnya kuesioner ya, yang data yang kita perlukan apa saja. Tapi kok saya sarankan untuk kuesioner sebaiknya menggunakan kuesioner yang sudah terstandarisasi, data yang sudah diuji. Tadi itu banyak yang munculin kata-kata validitas dan reliabilitas. Validitas sama reliabilitas itu bedanya apa sih? Validitas itu akurat, reliabilitas itu konsisten. Jadi ada cara tersendiri untuk cara menghitung validitas dan reliabilitas. Sebelumnya saya pernah share buku analisis data dari Pak Sutarto, di situ lengkap. Kalian bisa pelajari cara menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Jadi kalau nggak mau pusing sih enaknya ambil kuesioner yang sudah terstandarisasi, istilahnya sudah baku, misalnya kuesioner dari Daska, diambil beberapa berdasarkan dari situ, atau kuesioner dari Kemenkes gitu yang sudah terstandarisasi. Di jenis dan cara pengumpulan data ini juga menampilkan instrumen apa yang digunakan dalam pengumpulan data, misalnya tadi kayak kuesioner dan lain-lain, apa alat yang digunakan. Selanjutnya pengolahan dan analisis data. Ini yang harusnya 2 sesi sama ini ya, jadi sekalian saya bahas di sesi ini karena saling berkait. Jadi pengolahan dan analisis data ini menjelaskan proses pengolahan data baik secara manual ataupun komputerisasi menggunakan perangkat lunak software statistik. Saran saya di bagian pengolahan dan analisis data sebaiknya tidak menyebutkan kata-kata SPSS versi tertentu jika software tersebut lisensinya bajakan. Karena kebanyakan kan mahasiswa belum tentu ya punya yang asli. Karena kalau kita menyebutkan SPSS versi sekian lisensi Universitas Indonesia misalnya, tapi ternyata kamu dapat dari itu bajakan, itu bisa ada sanksi hukumnya. Jadi sebaiknya kata-katanya menggunakan software statistik berupa SPSS. Udah, gak usah dipanjangin lagi gitu. Kalau nggak software statistik, jadi gak usah pakai versi apa, lisensi apa kalau kamu dapatnya bajakan, kecuali kamu benar-benar bayar dan harganya lumayan ya. Tuh, karena kalau lisensi resmi itu berbayar dan ada kodenya, kode verifikasinya. Nah, sekarang lanjut ke analisis data. Analisis data ini ada 3 jenis sebenarnya. Ada univariat, bivariat, dan multivariat. Tapi untuk tahapan saat ini kalian sampai bivariat aja, karena kalau multi nanti kalian bisa lanjut kuliah. Nah, di univariat ini 1 variabel, kalau bivariat ini 2 variabel. Nah, saya bahas dari univariat dulu. Univariat ini kan 1 variabel, jadi sifatnya hanya mendeskripsikan dari variabel tersebut. Nah, balik lagi ke tadi, variabel itu bisa berbentuk numerik atau kategorik. Apa saja sih yang harus ditampilkan kalau datanya numerik? Jadi nggak usah banyak-banyak, yang kalian perlukan hanya rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum. Bagus ditambahin ada biasanya nilai 95% CI. CI itu confidence interval, di mana arti dari 95% confidence interval itu adalah bahwa nilai rata-ratanya itu berada di antara range sekian sampai sekian. Tapi kalau untuk 3 poin ini aja udah cukup. Kalau variabel yang kategorik itu lebih singkat lagi, hanya jumlah dan persentasenya. Untuk penyajian data, kita bisa berupa tabel maupun grafik, tapi dianjurkan hanya memilih salah satu saja. Jadi jangan tabel juga, grafik juga, double-double.
mungkin kalau untuk diskusinya kalian bentuk tabel, tapi pas presentasi kalian mau bentuk dalam grafik nggak masalah. Tapi grafiknya juga harus tepat yang dipilih, misalnya jumlah variabel kategori itu bisa pakai diagram pie karena kan jumlah persentase 100%. Jadi kelihatan misalnya kalian mendeskripsikan variabel jenis kelamin, kan laki perempuan biar lebih eye catching, mau pakai grafik aja nggak apa-apa. Nah, berarti tabelnya nggak perlu dibuat lagi, tapi kalau dalam skripsinya tabel aja itu nggak masalah, itu cuma teknis aja. Selanjutnya bivariat. Bivariat ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Nah, tadi saya nggak akan ngejelasin langkahnya satu persatu karena itu bisa seharian, karena bukunya juga sudah saya share, buku dari Pak Sutantonya. Saya membuat poin pentingnya saja, ini yang paling mudah dihafal. Jadi ini istilahnya contekannya ya, untuk hafalnya daripada Chi-square itu untuk apa sama apa, ini apa, kan pusing ya kalau kebanyakan yang dihafal, yang penting paham. Jadi tabel ini tuh udah sangat-sangat ringkasnya, dimana dua variabel ini kita yang penting cuma perlu tahu mana variabel dependen dan independen dan jenis variabelnya, kategorik atau numerik. Jadi ini cara baca tabelnya adalah kalau variabel yang satu kategori dihubungkan dengan variabel kategorik, maka itu variabel adalah square. Tapi kalau misalnya satunya variabel kategori, satunya numerik, itu bisa t-test atau ANOVA. Nah, tahunya dari mana? Kapan pakai t-test, kapan pakai ANOVA? Kita lihat dari variabel kategorinya. Dia dua kategori atau lebih dari dua kategori. Karena kalau lebih dari dua kategori, itu baru ANOVA. Jadi semudah itu gitu membedakannya. Begitu juga kalau variabel yang satunya numerik, satunya kategori, sama aja. Kan cuma dibalik aja ya, sama ini juga sama ANOVA. Tapi kalau numerik ketemu numerik, itu pakai uji korelasi atau regresi linier. Untuk multivariatnya saya nggak jelaskan di sini, nanti soalnya kalian cukup sampai bivariat saja. Itu saja penjelasan dari saya. Ya. Silahkan kita buka forum diskusi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau mungkin dari presentasi tadi ada yang kurang jelas, tambah bingung atau tambah clear, nanti saya share di grup ininya, PowerPoint. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyain? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, silahkan Jihan. Tadi sebelumnya di latar belakang itu kita mengkerucut ya Bu ya, dari nasional terus survei Dari ke tingkat internasional, dari dunia, nasional, terus ke tingkat lokal yang kita emang mau nonton. Kan itu sebelumnya kita harus melakukan itu ya. Nah, survei itu berarti suaranya kurang jelas. oh, apakah sudah jelas Bu? Ya. Jadi kan sebelumnya Lumayan ya. Untuk mensurvei untuk mensurvei lokasi pemilihan yang kita lakukan, berarti menggunakan kuesioner yang sebaiknya sudah diuji uji validitas reliabilitas. Itu ya Bu. Farel validitas reliabilitas. Berarti harus diuji itu dulu ya Pak. Jadi gini, kalau untuk pendahuluan aja itu nggak perlu sampai sedetail itu. Jadi misalkan mau ambil tentang kasus obesitas di SMPX gitu ya. Biasanya ada data sekunder yang di sekolah itu punya, makanya tadi saya sampaikan kalau di latar belakang itu kamu harus tahu kenapa itu jadi masalah, kayak yang kemarin
bicarakan ulang-ulang, cari dulu permasalahannya, baru tahu judulnya, kayak gitu. Kalau udah tahu permasalahannya, kenapa ngambil di tempat itu? Karena sama kayak di kelas kemarin, kalau kamu ambil tempat itu ternyata itu nggak masalah di tempat itu, cuma di kelasnya buat apa? Orang itu nggak jadi masalah kok di tempat itu, gitu dong. Sama dengan penelitian, mirip-mirip. Kamu ambil masalah itu di tempat itu, apa emang itu jadi masalah di sana? Kalau nggak jadi masalah, ngapain diteliti? Istilahnya gitu, istilahnya ya, istilah mudahnya kayak gitu. Jadi nggak harus kuesionernya langsung, karena kan secara ini aja, secara random, secara ini misalnya prevalensinya itu di sana banyak yang obes 20% itu kan di atas 11 ya, berarti kan itu udah jadi masalah karena lebih tinggi dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi ya penting alasannya ini ya, bukan alasan karena dekat atau karena apa gitu. Itu Jihan. Jadi kayak studi pendahuluan ada nggak yang sampai itu jadi secara jelas paham hal tersebut diambil di tempat tersebut. Selesai. Pendahuluan tidak harus di Paralel, kalau kita berbedanya. gitu ya Bu ya. Iya. Cuma kalau kita sudah menerapkan paralelitas ya sudah nggak ngajarin. Soalnya paralel itu agak lumayan karena kalau yang namanya kuliah satu materi sendiri membahas tentang biodiversitas. Jadi untuk memvalid atau tidaknya itu harus survei ke minimal 15 sekarang coba untuk SPR, tapi 15 tahun boleh tidak ditahan. Jadi itu hanya gandaran. Nah kalau makanya saya sarankan sebaiknya kalau buatan itu pakai yang pernah ada ya ini nggak masalah. Yang penting itu sudah standarisasi. Biasanya itu hanya punya standarisasi ya dari jadi kalau butuh pendahuluan itu untuk memperkuat data saja yang jadi nggak harus seperti itu. Itu Jihan. Bisa ini berarti kalau misalkan mau pakai variabel x jawaban kayak sering jarak tidak pernah itu boleh berarti ya. Boleh, nggak masalah. Itu nanti pengaruh ke ininya, pengaruh ke sambungan variannya. Tadi dua kategori atau dari dua kategori kalau gabungkan dengan varian memori itu kan kalau dua kategori tes, tapi kalau lebih dari dua kategori itu kayaknya apa harusnya ke situ. Kalau bisa simpel, kalau misalnya bisa dua ya udah aja. Jadi pokoknya kan semua puasa dari yang punya puasa itu asal dasarnya finance. Suara saya kayak sih sana nggak bagus. Jelas. Jelas Ibu, baik terima kasih Bu. Masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Boleh, siapa dulu nih? Desi ada berapa? Tadi saya gambarnya nutup semua takutnya sinyal saya ya. Ibu, berarti kalau misalkan kita mau ngelakuin studi pendahuluan misalkan di sekolah gitu ya Bu, kan tadi kata Ibu pakai kuesioner yang sudah terstandar. Kalau kita dapat dari Kemenkes berarti kita tinggal langsung pakai aja gitu Ibu, nggak apa-apa? Iya, betul. Iya, Kemenkes kan udah standar, jadi nanti kalian di pas tadi cara pengumpulan data menggunakan kuesioner yang sudah terstandarisasi dari Kemenkes, jadi udah aman. Gitu. Tapi ya tadi kalau untuk latar belakang sih, untuk latar belakang sih nggak harus sampai detail ya, nggak harus sampai detail. Jadi untuk memperkuat apa kamu ngambil judul tersebut gitu aja. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Balkis ya? Iya, saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Ini masih soal survei pendahuluan itu sebenarnya kalau dari kampus kita sendiri itu ngebolehin kita nggak sih ngelakuin survei untuk 2 judul di satu tempat misalnya di jam yang sama gitu. Boleh gitu. Boleh aja, nggak apa-apa. Bebas aja, yang penting sekolahnya ngizinin dan ngasih datanya, gitu aja. Kan nanti sekolahnya, saya mau coba survei pendahuluan, apakah kamu jelasin gitu loh, apakah ini bermasalah di sini atau apa, saya mau ngelakuin penelitian ya, bahasanya agak diplomatis sedikit ya, kayak gitu. Ya, baik Jadi Bu, dikemas. ya, Silahkan. makasih Bu. Mau bertanya lagi. Terus kalau kita survei ke tempat lain, kayak misalnya ke sekolah itu kan ada surat pengantar dari kampus ya Bu. Kalau misalnya kita survei ke mahasiswa di Poltekkes itu harus perizinan juga apa kita tinggal menyebar kayak kuesioner aja Bu? Untuk mahasiswa tergantung jurusannya. Kalau misalnya antar sesama temen, sama-sama gizi sekelas, misalnya kalian mau ambil sampelnya teman-teman kalian gitu kan, ya itu sih nggak masalah. Tapi kalau kalian mau ambil yang ke jurusan lain, ya permisi lah ya gitu. Cuma etika aja sih. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu izin bertanya. Adalah silahkan Afini. Terkait tentang penyebaran kuesioner pendahuluan tadi Bu, kalau misalnya kita mau targetin salah satu sekolah, tapi kita kenal salah satu muridnya nih Bu, apakah masih perlu surat perizinan gitu Bu, atau disebar aja gitu? Boleh. Kalau cuma ini kan informal ya, buat pendahuluan aja, apakah itu masalah atau enggak ya kan? Iya. Gitu. Buat pengen tahu aja kan, buat istilahnya buat muatin di latar belakang nggak masalah sih. Tapi kuesioner itu ini ya cuma garis besar, bukan kuesioner untuk penelitian buku nanti, karena pas penelitian nanti nggak boleh pakai istilahnya kuesionernya, nggak boleh yang sama, karena kalau kayak uji validitas reliabilitas juga yang sudah pernah ngisi kuesioner nggak boleh jadi responden kamu gitu. Iya Bu. Untuk minimal respondennya ada? Kalau untuk survei pendahuluan, kalau untuk uji validitas realitas itu 15. Untuk lihat alfa kelompaknya, apakah pertanyaan tersebut sesuai atau enggak. Untuk panduan cara prosedurnya ada di yang saya share, itu yang statistik yang saya share. Tapi kalau untuk survei pendahuluan untuk data saja, kenapa kamu ambil di tempat itu, nggak harus kuesioner lengkap, jadi cuma kayak garis besar aja kayak gitu, itu nggak ada minimal atau maksimalnya. Jadi kalau misalnya di sekolah tersebut misalnya muridnya kelas 3-nya aja ada 100, nah dari 100 itu kurang lebih biasanya sih ada data di sekolah ya tentang kayak berat badan atau habit atau gimana. Nah itu minimal setengahnya deh, setidaknya kamu dapat 50% dari anak-anak di sana untuk menggambarkan proporsinya aja ya, kayak gitu. Berarti kalau saya misalnya mau ambil sampelnya satu kelas nih Bu, berarti minimal setengahnya aja Bu? Ya untuk menggambarkan aja ya, itu bermasalah apa enggak. Cuma untuk penguatan penguatan di latar belakang. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu maaf mau nanya lagi. Boleh. Ibu berarti nanti kan tadi kalau yang buat survei pendahuluan bisa pakai kuesioner yang dari Kemenkes gitu ya Bu. Nah nanti kalau untuk penelitian benerannya itu kita buat kuesioner sendiri ya Bu? Atau pakai yang terstandar juga? Oh, kalau saya bilang biar kamu gampang ya, kalau buat sendiri itu agak krusial ya, maksudnya itu dia
ini kita kayaknya belum terlalu menerapkan uji kuesioner. Tapi ada beberapa dosen yang nanya, udah diuji belum kuesionernya gitu ya. Kalau saya sih ambil simpelnya aja. Ambil simpelnya untuk penelitian kamu, ya kamu pakai yang sudah terstandar. Kalau untuk yang survei pendahuluan aja, yang kamu buat aja, gitu loh. Kalau untuk pendahuluan yang kan survei pendahuluan itu, kamu cuma pengen tahu apakah itu bermasalah di sana atau tidak, gitu kan. Jadi itu kan cuma untuk ambil data survei untuk penguatan di latar belakang aja. Jadi dibalik, untuk penelitiannya pakai yang sudah terstandar. Kalau untuk pendahuluannya kamu pakai yang emang kamu pengen tahu aja buat sendiri gitu. Nanti yang untuk survei pendahuluan itu dibuat mirip-mirip sama yang udah terstandar gitu, bisa ya Bu? Boleh, tapi ya kalau usah banyak-banyak, namanya juga survei pendahuluan. Misalnya kamu mau ambil bahas tentang kebiasaan minum boba, ya udah cukup berapa kali seminggu gitu kan, kayak gitu-gitu aja. Jadi fokus ke yang kamu mau ambil permasalahannya, nggak usah sampai ke kebiasaan tiap hari atau apa gitu loh. Jadi untuk garis besarnya aja. Dibuat simple aja, Rizka. Ibu satu lagi, kalau misalkan saya melaksanakan studi pendahuluannya itu di anak-anak yang sekarang kelas 3 gitu misalkan ya Bu, berarti kan penelitian saya untuk tahun depan itu anak-anak kelas 3-nya udah lulus. Nah itu nggak apa-apa Halo. Ya nggak bisa saya... nanti ngumpulinnya kumaha. Nanti ngumpulinnya gimana? Pokoknya buat sesuatu yang kalian mudah, bagus tuh, udah mikir ke depannya. Jadi iya bagus, jadi visioner ya, maksudnya nanti ke depan jangan sekarang ngambil bisa, nanti pasti lah orangnya udah kabur, udah pada nggak ada, kan repot lagi. Jadi bikin yang sesimpel mungkin dan yang memungkinkan dengan kondisi ya. Kita ambil penelitian jangan yang terlalu, maksudnya idealis bagus, tapi kalau idealis tapi nggak selesai penelitiannya kan repot sendiri gitu loh. Jadi ambil yang simple tapi fokus dan dalam, kita nguasain. Buat apa kita ambil terlalu lebar, kelihatannya keren, bagus, tapi kita nggak nguasain, malah jadi kayak kosong gitu loh. Jadi maksimal dan fokus sih inti saya, intinya gitu. Jadi dibuat simple aja, nggak usah yang ngeribetin diri kamu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Ibu izin bertanya. Boleh, Reski. Mau ngelanjutin pertanyaan dari Rizka, Bu. Kan misalkan kita mau neliti satu kelas gitu, Bu. Nah, untuk studi pendahuluannya kan tadi kalau enggak bisa 50% ya Bu dari satu kelas itu, Bu. Nah, nanti dari pas kita mau pas penelitiannya itu kan dia misalkan udah naik kelas, Bu. Misalkan udah kelas 8. Nah, nanti kan pasti dia bakal ini ya, Bu, nyebar kelas itu, Bu. Nah, nanti yang udah kita apa namanya, Bu, yang tes, Bu, untuk responden itu tuh gimana, Bu? Kalau misalkan dia ternyata di kelas yang kita teliti, Bu. Apa dia nggak masuk ke sampel kita tuh gimana, Bu? Iya, jadinya kalau itu kan kayak survei pendahuluan untuk secara acak aja, bukan terlalu patokan. Itu istilahnya survei pendahuluan ini untuk menguatkan kamu di latar belakang agar alasannya lebih ilmiah, database, istilahnya by data. Untuk pas penelitiannya nanti orangnya ganti lagi, ya nggak masalah. Yang penting situasi dan kondisinya masih mirip-mirip gitu loh. Maksudnya tetap di SMA yang sama, tapi kan sebagian besar respondennya masih yang sama juga gitu. Kalau cuma 1-2 orang aja yang misalnya pindah kelas lain, tidak masalah. Baik Ibu, terima kasih. Yang penting yaitu kalian kan nanti ada kayak variabel inklusinya apa terpenuhi gitu loh. Iya Ibu. Gitu ya. Jangan sampai inklusinya A, respondennya jenisnya B. Misalnya variabel inklusinya harus perempuan usia dewasa di atas 18 tahun, tiba-tiba jadi sampel anak-anak, kan gak nyambung ya, kayak gitu. Yang penting memenuhi kriteria inklusinya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, silahkan yang lainnya. Ibu, saya izin bertanya. Boleh, Fitri.
Ya, saya mau nanya kalau misalkan kita udah menentukan topik apa yang mau kita pilih buat diteliti. Terus habis itu kalau ternyata topik yang kita pilih tuh ternyata udah banyak yang neliti gitu, tapi kita pengen banget topik itu. Kira-kira pembaharuan apa sih Bu yang bisa kita lakuin buat topik itu gitu? Sorry, masih di mute. Jadi kalau misalnya peneliti banget soal A, masa sampai tempat-tempatnya juga sama dengan peneliti sebelumnya? Pasti ada beda dong. Tempatnya sama atau beda, Fitri? Beda Bu, tapi waktu pas di Medlit, Pak Marudut pernah bilang katanya tempat itu bukan suatu pembaharuan. Iya, tempat itu kan memang bukan satu pembaharuan. Kamu harus mencari variabel lain yang kayak istilahnya yang update gitu loh. Misalnya dulu misalnya dulu kan belum ada COVID gitu ya. Sekarang kamu ada tambahan variabel COVID gitu loh. Maksudnya pernah atau tidak menderita COVID, pengaruh nggak ke status gizi atau apa gitu loh. Jadi nggak mirip plek, itu namanya copy paste. Di kita belum menerapkan uji Turnitin ya. Kalau di kampus lain itu udah ada uji Turnitin. Sejauh mana dia mengcopy punya penelitian lain, itu nanti similarity-nya kelihatan. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan itu banyaknya di pembajakan ya, karena banyak banget yang sebelum-sebelumnya itu judul sama cuma tempat beda dan ternyata isinya copy paste. Mungkin yang dikhawatirkan Pak Marudut seperti itu. Jadi harus ada pembaharuan, baik ditambah variabel kah atau fokusnya yang dibedakan, kayak gitu Fitri. Baik, makasih Bu. Saya mau tanya lagi Bu, kalau misalkan kita ngambil datanya pas lagi PKL itu bisa nggak Bu? Sebentar ya, sebentar. Ya, halo, maaf, keputus. Ya, halo, udah ada suaranya saya? Udah ada suaranya, maaf? Sudah Ibu. Oke, maaf. Saya sambil ini, anak yang TK Zoom juga di kelas kita. Jadinya berbarengan. Oke. Aduh. Iya, yang tanya. Halo. Maaf tadi Reski yang tanya ya. Iya. Bukan Ibu. Siapa Saya, tadi? Bu. Oh, Fitri ya. Fitri. Maaf Fitri, bisa diulang, tadi saya nggak fokus sambil nyiapin Zoom anak TK. Saya mau nanya kalau misalkan kita ngambil datanya itu pas barengan kita lagi PKL itu boleh nggak Bu? Pas PKL proposalnya udah disetujuin ya, udah nggak masalah ya? Iya, kayaknya. Hah?
Kemarin proposalnya udah oke kan? Halo. Belum bikin proposal kan, Bu? Saya lupa kira semester 8. Jadi nanti kan kalian kan jadi kalau untuk ngambil data itu kan harus setelah ujian proposal ya. Jadi kalau tempat penelitiannya sama dengan tempat PKL atau gimana nih maksudnya sambil PKL sambil ngambil data? Maksudnya gimana Fitri? Iya, kalau misalkan tempatnya sama gitu itu boleh kan ya? Atau kalau misalkan kita udah ini Bu, udah seminar proposal misalkan, terus habis itu kalau kayak gitu tempatnya nggak bisa diganti ya Bu? Kalau misalkan kita mau ambil datanya di tempat PKL itu. Ya, balik lagi ke tadi latar belakang, di waktu proposal kamu tempatnya di X, terus tiba-tiba pas penelitian kamu ganti tempat, pasti dipertanyakan kenapa ganti tempat, alasannya apa, kayak gitu loh saya. Kalau misalnya nih kayak sekarang kan lagi pandemi, kamu tetap misalnya respondennya anak-anak SMP X sambil ngambil data kamu sebar kuesioner nggak masalah kalau kayak gitu. Tapi kalau untuk ganti tempat beda sama waktu proposal itu akan jadi pertanyaan gitu, karena kan kecuali dengan kesepakatan dosen ya. Jadi semuanya konsul dengan dospemnya. Sama dospemnya boleh nggak ganti tempat bareng sama tempat PKL atau gimana? Kalau boleh, kamu harus ada penguatan lagi kenapa ganti tempat kayak gitu Fitri. Oke, makasih Bu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke. Ibu saya ingin bertanya Bu. Ya, siapa duluan nih? Aulia dulu atau Dinda? Saya dulu kalau gitu Bu. Tadi kan untuk yang question, untuk yang penelitian kan bisa pakai ini ya Bu ya, kuesioner yang udah terstandar dari Kemenkes. Itu nyarinya di mana ya Bu? Bisa taunya? Bisa, banyak kayak di laporan-laporan penelitian biasanya lampirannya kuesionernya. Kayak laporan Riskesdas itu lampirannya ada kuesionernya. Biasanya setiap laporan penelitian ada lampiran. Oh, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf ya kalau backgroundnya ada suara anak TK. Ya Ibu, saya izin bertanya. Jadi kan misalnya nih kita saat ini proposal ya baik. Jadi proposal skripsinya ini kita tentang pandemi nih Bu. Tapi nanti giliran pas waktu ke depannya misalnya pandemi selesai gitu itu gimana Bu? Berarti itu modelnya kan mundur ke belakang ya, istilahnya ada yang perspektif dan retrospektif gitu kan. Berarti kamu mungkin itu lebih ke riwayatnya jadinya, nanti ada modifikasi di kuesionernya. Kita kan nggak pengen ya pandeminya berlanjut ya, janganlah udah cukup ulang tahun kembali ke yang punyanya gitu kan ya, nggak usah dipanjang umurin gitu kan, gitu. Jadinya nggak masalah kalau itu nanti di perjalanan ada, kan ini baru proposal, dalam perjalanan nanti dengan dosennya ada, pokoknya semua kesepakatan harus sama dosen pembimbingnya gitu. Kalau ada yang berubah atau gimana ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup jelas sambil jalan?
Silahkan Lutfi. Bu, untuk dasar teori itu kan tadi diisi buat bukti-bukti dari hasil penelitian ya Bu. Nah itu tuh kata-katanya harus diubah semua atau bisa dari kutipan langsung dikombinasi sama kutipan tidak langsung Bu. Terus untuk lagi Bu, untuk kuesioner itu apakah bisa ngambil dari skripsi orang lain gitu Bu yang di lampiran? Terima kasih Bu. Oke, bagus banget nih. Bagus banget pertanyaannya nih Lutfi nih. Jadi untuk kutipan kita bisa memparafrasing. Jadi istilahnya dari kalimat aktif jadi kalimat pasif. Tahu kan ya merubahnya kayak gitu. Sebaiknya sih diparafrasing. Jadi nggak kopas banget kecuali definisi. Kalau definisi kan itu harus pakai tanda kutip, harus belum sama ya. Tapi kalau untuk hasil penelitian lain sebaiknya diparafrasing. Jadi kayak dari kalimat aktif jadi kalimat pasif kayak gitu. Tapi kalau untuk pengertian itu nggak boleh dirubah. Nah, terus kalau untuk kuesioner dari penelitian sebelumnya nggak masalah. Kalau itu bisa diadop, gitu. Karena kan berarti dari penelitian sebelumnya itu sudah teruji kan, itu kan sama aja dengan kuesioner yang sudah terstandarisasi dari penelitian sebelumnya. Jadi statementnya begitu. Bagus lagi kalau di penelitian tersebut mencantumkan nilai alpha krombaknya, itu lebih bagus lagi. Jadi bahasanya kalian bisa penelitian ini berdasarkan kuesioner dari penelitian sebelumnya yang nilai alpha krombaknya sekian, yang menunjukkan kalau valid dan realitasnya kayak gitu. Gimana Lutfi? Kira-kira bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau masih bingung-bingung? Ibu, saya boleh tanya lagi? Boleh, Balkis, silahkan Balkis. Kalau penelitiannya kayak gini boleh nggak sih Bu? Jadi kayak misalnya saya itu kan peneliti status gizi, aktivitas fisik sama kebugaran. Nah itu kebugaran jasmani. Itu sejauh ini saya cek di repository Poltekkes itu belum ada penelitian seperti itu gitu. Tapi di luaran sana itu banyak penelitian serupa. Kalau itu boleh nggak sih? Boleh aja, tadi ya boleh, nggak masalah, kan kita belum ada yang neliti itu, nggak masalah, cuma harus ada yang tadi yang terbarukannya apa variabel yang beda dengan yang penelitian sebelumnya gitu loh, kayak dimodifikasi lah, kayak kalau ITP fortifikasi kayak gitu ya gitu. Jadinya lebih yang ada variabel yang terbarukannya, nggak plek-plek sama. Misalnya di penelitian sebelumnya variabel independennya ada 5, kamu plek 5 sama, jangan kayak gitu banget. Jadi ada yang membedakan. Dan satu hal tadi yang harus penting, apakah itu bermasalah, itu kan balik dari permasalahan gitu. Kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa dipahami Bu. Sama-sama. Bu, saya mau tanya Bu. Silahkan Harmonia. Misalkan untuk proposal ini kita lihat besaran masalahnya mengacu pada data Surinkes. Itu kan, tapi kan itu datanya tahun ini Bu, misalkan yang kita lihat. Sedangkan penelitian kita tahun depan, misalkan tahun depan datanya diperbaharui dan prevalensi dari variabel yang kita cari itu membaik, itu apakah diganti atau boleh pakai data sebelumnya Bu? Tahun sebelumnya gitu maksudnya. Oh, kalau data sih sebaiknya update ya. Tapi kan kita nggak tahu proyeksi tahun depan seperti apa. Jadi yang kamu pakai yang tahun ini. Urusan tahun depan berubah kan kita di luar kendali kita ya. Kayak gitu, nggak masalah.
Berarti ketika berubah, kita masih pakai data yang sebelumnya aja gitu ya, Bu? Iya, nggak masalah. Makasih, Bu. Karena kalau tahun depannya berubah, misalnya ada update, ini kan proposalnya dari tahun lalu, nanti diinfokan aja paling kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, kita kan nggak bisa ngeramal ya tahun depan prevalensi obesitasnya berapa nih. Gitu. Kan emang ada proyeksi, tapi kalau berdasarkan nanti hasil risetnya tidak lagi atau gimana, kan kayak riset juga kan 5 tahun sekali. Gitu. Jadi untuk yang proposal sekarang yang saat ini aja, cuma jangan proposalnya sekarang tahun 2021, datanya tahun 2000, itu kan udah 20 tahun yang lalu ya, nggak update gitu. Data tetap harus yang update ya. Ibu, saya ingin bertanya. Silahkan Leni. Ini terkait studi pendahuluan lagi, Bu. Semisalkan saya terkait status gizi di sekolah. Semisal saya ingin mengambil data sekundernya tanpa menanyakan via kuesioner gitu, bisa nggak sih, Bu? Maksudnya lebih baik menanyakan ke anak langsung atau menggunakan data sekunder di sekolah? Iya, terima kasih Leni pertanyaannya. Kalau udah ada data sekunder, nggak usah nanya lagi ke anaknya, nggak masalah. Kan cuma untuk survei pendahuluan. Seperti yang dari awal saya sampaikan, kalau udah ada data sekunder, diambil simpelnya aja, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus nanya ke yang bersangkutan itu kalau tidak tersedia data sekunder. Baru nanya, tapi kalau ada di data sekundernya, kayak data berat badan, data tinggi badan, atau data status gizinya udah ada, itu nggak perlu nanya lagi, pakai data yang ada. Cuma nanti disebutkan, distatementkan bahwa data ini diambil dari mana. Oke. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi atau ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ayo, siapa duluan? Kalau ini apa Sabrina? Ayo. Ya Bu, saya dulu Bu. Sweet. Ya Bu, jadi kan kita kan mau yang mengenai studi pendahuluan Bu, survei pendahuluan. Jadi kan kita kan sebar kuesioner nih Bu, misal di lokasi SMA 10. Kemudian kita mau sebar kuesioner itu di kelas 10 juga Bu. Nah, nanti untuk jadi latar belakangnya itu, apakah kita bisa pakai itu di lokasi yang sama dan juga sasaran yang sama? Itu Bu. Bertandain. Iya. Iya, jadi survei pendahuluan itu kan secara random, maksudnya sekilas aja. Nanti penelitian psikologi ya nggak apa-apa, karena kan yang tadi yang saya bilang dari awal, yang penting sesuai variabel inklusinya tadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, kan emang kamu mau ambil permasalahan di situ, jadi nanti ya itu ya nggak apa-apa, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami Sabrina? Jadi nggak apa-apa ya Bu di tempat lokasi yang sama, soalnya tadi saya seperti masih bingung gitu Bu. Jadi tadi ada yang bilang, tadi dibilangnya harus beda tempat seperti itu Bu. Untuk survei pendahuluan. Tempatnya sama, yang tadi yang saya bilang nggak boleh jadi respondennya itu kalau mau uji Farel, kalau mau uji validitas reliabilitas dengan kuesioner itu yang isi kuesioner itu nggak boleh orangnya sama, itu kalau yang kuesionernya mau diuji, tapi kayaknya masih belum sampai ke uji validitas reliabilitas. Tapi kalau misalnya itu nggak masalah ya, kan emang yang mau diambil permasalahan di tempat tersebut. Oh iya Bu, baik paham. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Ya, Ibu mau nanya, Bu. Ainun. Ya, sebenarnya nih nanti di pengajuan judul itu udah harus ada lokasi nggak sih, Bu? Karena kan kalau buat institusi masih rada susah nyari nih, Bu. Nah, jadinya sebenarnya nanti di pengajuan judul itu udah harus ada lokasi atau belum? Nggak harus sih, makanya kalau untuk judul nanti pas proposal udah jadi, baru kalau untuk judul di rumah sakit X atau di SMP X itu masih boleh. Oh, berarti Jadi ambil berproses. saya maunya cukup rumah sakitnya sekitar Jakarta, berarti nanti data yang ditaruh ya data Jakarta aja gitu ya, Bu? Ya, betul. Dibikin simple aja, ini baru judul. Karena takutnya kalian ini udah milih 3 judul, udah ribet survei ini, tapi belum tentu judul itu yang lolos. Kan capek ya, gitu kan. Jadi untuk judul, ajuin dulu aja. Misalnya untuk tempatnya di X, di Y. Jadi kan kita panduannya untuk buat proposal, bukan buat judul. Pas proposal, baru kalian buat. Ya, Ibu, saya mau nanya satu lagi, Bu. Nah, kalau misalkan kita udah dapat tempatnya nih, Bu, terus habis itu data yang dipakai, misalkan saya mau tentang posyandu, terus tentang partisipasi masyarakat. Nah, data yang dipakai boleh tahun 2019 nggak sih, Bu? Karena kan kalau tahun 2020-nya ini dia data partisipasi masyarakatnya bagus karena kadernya yang datang ke rumah kan, bukan orangnya yang ke posyandu gitu, Bu. Kalau yang tahun 2020 kemarin di posyandu yang saya temuin, dia bagus partisipasi masyarakatnya, tapi kalau 2019 dia jelek. Karena kalau yang 2020, ya itu tadi, Bu, jadi kadernya yang ke rumah, bukan si ibunya yang datang ke posyandu. Kan kalau kader datang ke rumah mau nggak mau ya ngikutin aja kan, Bu. Iya, jadi karena situasi ya, mungkin dikasih penjelasan aja. Dikasih penjelasan klausulnya bahwa di saat pandemi kader yang datang, sehingga jadi ada statement penjelasan gitu loh. Oh, berarti naruh datanya 2 tahun aja nggak apa-apa, tapi di 2020 dikasih penjelasan. Iya, betul. Ya, kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi atau ada yang mau ditanyain? Atau kita break dulu, mau lanjut mendelay sekarang, mumpung masih banyak waktu, ini masih setengah 10 lewat dikit. Mendelay cuma jangan-jangan di kelas ini sudah ada yang bisa mendelay, atau kalau ada yang udah bisa lebih bagus. Lupa-lupa, Bu. Fresh. Ya udah. Ini ada yang mau ditanyakan lagi atau mau sambil jalan saja? Bu, saya mau bertanya soal Mendeley itu waktu Boleh, itu Nanda. pelajaran aplikasi komputer pernah diajarin sama Pak Syarif, Bu. Nah, terus waktu itu kendalanya itu di Word-nya itu nggak itu loh, Bu, nggak ori. Jadi itu bajakan. Nah, terus jadi ada beberapa laptop itu tidak bisa pakai Mendeley. Minta Syarif itu download apa gitu, Bu. Jadi itu mirip. Tapi karena kita nggak biasa pakai itu ya, Bu ya. Jadi kita tetap pakai Word tapi yang bajakan gitu, Bu. Nah, itu susah buat Mendeley. Iya, karena Mendeley versi sekarang pun kalian harus terhubung internet, itu kelemahannya. Dibanding Mendeley yang sebelumnya. Jadi kalau nggak terhubung internet, aplikasi Mendeley-nya nggak mau jalan. Kayak gitu. Yang terbaru sekarang. Karena dia kan update terus ya. Nah, iya,
positif negatif sih. Ya ini istilahnya buat kayak nambah pengetahuan aja. Nanti mau coba atau gimana baiknya? Saya itu aku kayak ada yang kan ini kebanyakan pakai Word-nya ini Word bajakan. Nah waktu dipraktekkan langsung dengan Pak Syarif di kelas itu kebanyakan ada yang tidak bisa itu karena Word itu bajakan gitu. Jadi Pak Syarif itu menyarankan 2.000 antara membeli Word atau menggunakan aplikasi yang waktu itu disaranin sama Pak Syarif gitu Bu. Jadi itu tuh mirip dengan Microsoft Word gitu. Nah, tapi karena kita tidak terbiasa menggunakan aplikasi yang disarankan Pak Syarif, jadi kita tetap pakai ini gitu Bu. Jadi bedanya tuh banyak. Iya, karena gini, Mendeley. Iya, jadi itu dia kan syaratnya itu kalau mungkin karena kalau Word-nya nggak asli, jadi aplikasi Mendeley-nya nggak bisa kesimpan di referensinya ya. Benar Bu. Betul ya Nanda ya, iya. Jadi memang yang Mendeley yang versi terbaru sekarang tuh memang agak banyak tanda bintangnya ya, istilahnya syarat ketentuan berlaku. Jadi ini semuanya nggak bisa download Mendeley-nya atau hanya beberapa atau sebagian besar? Waktu itu sudah Ibu, sudah di-download. Waktu itu dipraktekkan langsung Ibu, jadi diliatin satu-satu kayak ditanya sama Pak Syarif siapa yang bisa, siapa yang enggak. Terus kebanyakan itu tidak bisa Ibu. Ternyata pas saya maju, terus Pak Syarif ngecek laptopnya, katanya ini karena Microsoft-nya ini bajakan gitu Bu. Jadi saya nggak bisa pakai Mendeley-nya. Kalau Mendeley tetap terdownload gitu. Enggak, iya memang terdownload, tapi pas di referensinya ada di menu referensinya muncul nggak Mendeley-nya? Iya itu namanya tidak ini di aplikasinya ya. Di Word-nya nggak masuk di referensinya. Jadi enaknya mau gimana nih? Mau refresh atau karena kalau itu kan kita nggak bisa ini ya, itu syarat ketentuan berlaku dari sana, istilahnya dari Mendeley-nya kayak gitu. Saya kembalikan ke forum aja, baiknya gimana, mau refresh, siapa tahu nanti kalian bisa beli. Sebenarnya itu suami saya pakai Microsoft yang asli itu per bulan 100.000 bisa dipakai untuk 4 laptop. Jadi maksudnya kalau mau yang ori juga sekarang ada sistem dia sewa bayar per bulan gitu. Kalau mau gitu. Cuma kalau ya itu memang kendalanya sekarang yang Mendeley sekarang itu harus jaringan internetnya harus bagus, jaringan internetnya jelek pun Mendeley-nya mogok kayak gitu, dan tidak terinstal di Word-nya kalau Word-nya bajakan. Itu aja sih memang kelemahannya, dan itu syarat dari sana, Nanda, kita nggak bisa rubah ya, bisa gitu. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, kita mau praktek Mendeley atau di skip aja, bebas aja, nggak masalah, kan udah pernah juga, mau di skip atau gimana. Kebetulan laptop saya ada Mendeley, tapi saya nggak bisa tayangin. Kemarin Jihan katanya bisa tayangin. Nanti mungkin kita ini break 15 menit kali ya. Yang mau makan, minum, ke toilet, bisa nanti jam 10 kita gabung lagi ya.
Baik, Ibu. Sorry ya, kok backgroundnya ada suara teriak-teriak anak kecil. Gitu. Di samping saya Zoom anak kecil juga Zoom kelas. Oke. Ya udah kita break dulu ya. Jam 10 masuk lagi, yang mau makan, sarapan, mau ke toilet silahkan. Makasih. Terima kasih, Bu.